Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Ibu kali ini akan mengajarkan cara memasak mie instan. Pasti kalian pernah masak mie instan kan? Nah, pembelajaran kali ini akan ada hubungannya dengan cara memasak mie instan. Nah, cara memasak mie instan ini ada hubungannya dengan sebuah teks dari mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu adalah teks prosedur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang di dalamnya berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Jadi, cara membuat mie instan itu langkah-langkahnya yang disebut dengan teks prosedur. Yang biasa ada di belakang kemasan mie instan, cara memasak mie instan itu yang disebut dengan teks prosedur. Nah, kalian sadar tidak bahwa di kehidupan sehari-hari kita selalu bersinggungan dengan yang namanya teks prosedur. Nah, selain itu, di lagu juga, kalau kalian menyadari, di sebuah lagu juga ada yang di dalamnya terdapat prosedur pembuatan sesuatu. Baik, lagu apakah itu? Kita akan simak lagunya baik-baik. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Nah, di lagu Layang-Layang yang tadi Ibu tayangkan videonya, di situ terdapat langkah-langkah pembuatan layang-layang. Secara tidak langsung, itu adalah teks prosedur karena berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, tujuan teks prosedur apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah pembaca dan pendengar untuk melakukan suatu aktivitas dengan tepat dan urut. Nah, selain itu, ada juga jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, ada teks prosedur cara membuat sesuatu. Contohnya, membuat mie, membuat puding, membuat spaghetti, membuat kotak tisu dari kardus, dan membuat tempat pensil dari plastik, misalkan bisa ya. Lalu yang kedua, ada teks prosedur cara melakukan sesuatu. Tadi kan yang pertama cara membuat sesuatu. Nah, yang kedua, cara melakukan sesuatu. Contohnya, tata cara untuk melakukan sholat, tata cara wudhu, tata cara tayamum. Nah, itu adalah teks prosedur cara melakukan sesuatu. Ya, lalu yang terakhir ada teks prosedur cara memainkan sesuatu. Jadi misalkan contohnya cara memainkan gamelan, bisa. Cara menyalakan TV, cara menyalakan kipas angin, cara mengoperasikan setrikaan, seperti itu. Ya, itu jenis-jenis dari teks prosedur. Nah, yang selanjutnya yang harus kalian ketahui adalah struktur dari teks prosedur. Nah, seperti teks-teks yang sudah dibahas sebelumnya, teks prosedur juga mempunyai struktur. Gunanya apa? Untuk membedakan teks prosedur dengan teks lainnya. Nah, strukturnya itu adalah yang pertama, tujuan. Nah, tujuan ini di dalamnya berisi capaian atau harap yang ingin dibahas di dalam teks tersebut. Bisa juga judul bisa dijadikan tujuan, seperti itu. Misalkan kita ingin membuat spaghetti, judulnya membuat spaghetti ala Itali, misalkan seperti itu. Lalu yang kedua, ada alat dan bahan. Nah, di alat dan bahan ini kalian harus mencantumkan alat dan bahan apa saja yang kalian gunakan saat membuat atau melakukan sesuatu. Seperti itu, ditulis alat dan bahannya, tapi struktur alat dan bahan ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Contohnya, kita bisa lihat di kemasan mie bahwa di situ tidak ada disebutkan alat dan bahan. Lalu yang selanjutnya, yang paling inti ada langkah-langkah. Nah, di dalam langkah-langkah berisi langkah yang harus dilakukan atau diikuti oleh pembaca dan pendengar untuk melakukan suatu aktivitas tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya ada penutup. Nah, penutup juga bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Penutup ini berisi kesimpulan dari cara
pembuatan atau pengoperasian sesuatu yang kita baca di atas. Seperti itu. Pembelajaran kali ini Ibu cukup mengajar sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.